Mengapa saya mengetik kembali? Bukan saya lemparkan kepada orang lain. Karena apa? Saya ingin menyelami lebih mendalam mengenai bagaimana Purwadi Atmodhiharjo ini menulis cerita pendeknya. Selamat jumpa di teras interlude. Kesempatan ini kita nanti akan membicarakan mengenai sebuah buku yang sangat menarik berjudul Paron. Nah, bukunya seperti ini. Buku ini karya Purwadi Atmodhiharjo. Kebetulan saya sendiri yang mengumpulkan karya-karya beliau dari cerita-cerita pendek yang ditulis oleh Purwadi Atmodhiharjo pada tahun 1951 sampai 1959 di majalah penyebar semangat. Cerita-cerita yang ditulis di dalam majalah itu, majalah penyebar semangat, adalah cerita-cerita yang sangat menarik. Bagaimana sebenarnya kemenarikan dari karya Mbah Purwadi Atmodhiharjo itu, kita yang nanti akan bicarakan. Sebelum saya membahas lebih dalam atas karya-karya Purwadi Atmodhiharjo ini, saya mau sampaikan sedikit mengapa saya dalam bahasa Jawanya itu keroyo-royo mau mengumpulkan dari data-data lama yang sudah lebih dari 60 tahun itu menjadi sebuah buku. Pertama, karena belum ada yang melakukan kegiatan seperti yang saya lakukan. Karena kalau ini tidak dilakukan, karya-karya beliau yang sangat monumental itu akan hilang di telan zaman. Karena apa? Majalah-majalah berbahasa Jawa, misalnya Penyebar Semangat tahun 50-an itu pasti sekarang sulit ditemukan. Padahal informasi mengenai keberadaan Purwadi Atmodhiharjo melalui cerita pendek ini sangat penting. Karena dorongan itulah saya kemudian dengan santai begitu, tidak kemerungsung, supaya fokus, saya mulai melakukan survei, dan kebetulan di sebuah perpustakaan di kota Yogyakarta ini, di Balai Pelestarian Nilai Budaya, saya menemukan koleksi majalah Penyebar Semangat tahun 50-an. Di situ kemudian saya mencoba untuk mengambil gambar. Saya foto satu persatu, setiap hari ada kesempatan saya foto, kemudian hasilnya foto, kemudian saya print. Dari print itulah kemudian saya menuangkan ke dalam MS Word. Saya ketik kembali. Mengapa saya mengetik kembali? Bukan saya lemparkan kepada orang lain. Karena apa? Saya ingin menyelami lebih mendalam mengenai bagaimana Purwadi Atmodhiharjo ini menulis cerita pendeknya. Itulah latar belakang yang mendorong saya untuk menerbitkan buku ini melalui penerbit Interlude. Bukunya jadi ini. Pada awalnya ketika buku ini saya tawarkan atau kemudian ingin dicetak dan akhirnya dicetak oleh Interlude, saya kebingungan dengan judul yang harus saya pilih. Saya menawarkan kepada Cak Kandar, judulnya Cerita Saka Paron.
Tapi kemudian saya teringat kepada sebuah buku yang monumental juga, karya Pramudia Anantatur, yang juga memakai itu, cerita dari Blora. Setelah terjadi diskusi, kemudian Cak Kandar memutuskan, Pak, judulnya cukup Paron saja. Karena Paron itu sangat monumental, sangat ikonik. Karena kebetulan saya juga dari Ngawi, sama-sama tempat di mana Mbah Purwadi itu tinggal. Begitulah. Lalu saya mulai mengetik, dan akhirnya dari 9 tahun koleksi majalah penyebar semangat itu hanya saya pilih 37 judul, dan kemudian semuanya muncul dalam antologi Cerita Cekak Paron ini. Purwadi Atmodihardjo menulis cerita cekak menurut catatan saya dari semasa hidupnya, dari sebelum Indonesia merdeka, sejak zaman Jepang dia sudah nulis, itu sebanyak 234 judul. Berarti Cak Kandar melalui interlude-nya masih punya utang 234, masih dikurangi 37, masih 190 sekian. Itu semoga besok Cak Kandar masih mau melanjutkan untuk menerbitkan karya-karya yang lain yang belum diterbitkan. Kembali kepada buku Paron ini. Sebenarnya buku ini bukan hanya sekedar sebuah karya fiksi, tapi ini saya lebih menengarai, dan menurut saya ini adalah sebuah karya sejarah lokal Ngawi, khususnya Kecamatan Paron. Karena dari 37 cerita pendek atau cerita cekak yang terkumpul di sini, 90% lebih, sekitar 95%, ceritanya berlokasi di Paron. Mengapa Paron menjadi demikian menarik dan dituliskan menjadi latar sosial, latar peristiwa dari karya-karya Mbah Pur? Karena Mbah Pur, Purwadi Atmodihardjo, menulis bukan dari ide-ide besar, ide-ide yang mungkin berkembang pada waktu itu, tapi justru Purwadi Atmodihardjo melawan arus itu. Menulis peristiwa-peristiwa kecil yang ada di sekitarnya dan dia alami sendiri. Sehingga dari 37 judul ini, hampir semuanya melibatkan Purwadi Atmodihardjo sendiri. Baik melalui sudut pandang orang ketiga maupun sudut pandang orang pertama. Dan kebanyakan dari peristiwa yang diceritakan menjadi lakon dalam antologi ini, sudut pandang orang pertama itu yang menjadi pilihan dia. Karena apa? Dia ingin menceritakan sebuah peristiwa sosial yang terjadi pada masa pasca kemerdekaan. Masa-masa di mana Indonesia sedang mencoba bangun, mencoba menunjukkan dirinya sebagai sebuah bangsa di tengah-tengah kemiskinan, di tengah kekurangan, di tengah keterbatasan yang ada. Ini yang menjadi sesuatu yang menarik untuk dicermati dari antologi Paron ini. Sehingga, kalau boleh saya mau menekankan, dari 37 ini, sebenarnya bukan hanya satu. Saya sangat terkesan dengan ceritanya yang berjudul Wengi Kang Sepi, dengan anak judul Kagem Para Mitra Kang Isih Kari. Kalau kita membacanya dan kita bisa memasukinya dengan seluruh perasaan kita, kita akan melihat bahwa Purwadi Atmodihardjo memang sebenarnya selain penulis fiksi, dia adalah sejarawan lokal, khususnya Paron. Sehingga
kehadiran buku ini bukan hanya mengisi ruang-ruang kosong kreatif sastra Jawa, dalam hal ini penulisan cerita pendek Jawa, tetapi Purwadi Atmodiharjo sudah berperan penting dan memberikan sumbangannya mengenai sejarah lokal yang ditulis dengan cara bertutur menjadi sebuah cerita. Ini saya kira yang penting untuk kita catat dan penting untuk dibaca. Kapan Anda mau membacanya? Terima kasih.